Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salwa Nurafida dari jurusan Akidah dan Filsafat Islam semester 5 kelas C. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Gender dalam Islam, yang mana saya akan membahas mengenai kesetaraan gender dalam ruang lingkup pendidikan. Nah, definisi dari pendidikan sendiri merupakan suatu bentuk usaha atau suatu cara yang bertujuan agar memperoleh suatu proses pembelajaran yang baik sehingga dapat menciptakan suatu peserta didik atau bahkan generasi yang memiliki suatu pembekalan atau suatu keahlian, baik itu di bidang agama, seni atau budaya, politik atau negara, memang dapat meningkatkan atau menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih berkualitas bagi bangsa dan negara. Kemudian apa sih kesetaraan itu? Nah, kesetaraan merupakan suatu bentuk atau suatu cara agar terciptanya sebuah sistem yang baik, sistem yang positif, sistem yang masyarakatnya akan harmonis apabila terciptanya sebuah kesetaraan atau keadilan. Sehingga dalam hal ini berhubungan dengan apa sih kesetaraan gender itu? Nah, gender sendiri terdapat dua konsep, yaitu terdiri dari seks dan juga terdiri dari gender. Cukup banyak orang yang keliru mengenai definisi dari dua konsep tersebut. Definisi dari gender sendiri merupakan pembeda antara laki-laki dan perempuan, yang perbedaan itu diperoleh dari sosial atau ruang lingkupnya sendiri, bukan secara biologisnya. Sedangkan definisi dari seks sendiri menyinggung mengenai biologis. Seperti misalnya, perbedaannya itu kalau gender mengartikan perempuan itu pada umumnya feminim, lemah lembut, dan lain sebagainya. Lalu gender laki-laki itu maskulinnya, kemudian mayoritas laki-laki itu berotot, hobinya olahraga, dan hal-hal lain yang memang lebih berpengaruh dari segi lingkungan atau sosialnya. Berbeda dengan seks, sebagai contoh, seks sendiri seperti misalkan seorang perempuan memiliki vagina, rahim, kemudian melahirkan, mengandung, dan menyusui. Sedangkan seorang laki-laki memiliki penis, memiliki sperma, dan juga hal-hal yang memang mencirikan dalam segi fisik. Nah, dari definisi tersebut, meskipun terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan, namun secara hak dan kewajibannya mereka sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang sama, terutama dalam hal pendidikan. Bagaimana adanya peraturan perundang-undangan di Indonesia sendiri mengenai hak-hak perempuan maupun laki-laki dalam meraih pendidikannya, yakni sebagai berikut. Nah, dari situ kita tahu bahwa sebenarnya memang pada dasarnya perempuan dan laki-laki itu berbeda, namun secara hak dan kewajibannya mereka sama-sama memiliki hak dan layak untuk dibekali atau memiliki sebuah ilmu yang sama. Nah, salah satu bentuk yang dapat menciptakan suatu kesetaraan gender dalam ruang lingkup pendidikan, yang pertama, ketika kegiatan belajar sedang berlangsung, diharapkan para pendidik tidak membedakan antara menyampaikan materi kepada perempuan dan menyampaikan materi kepada laki-laki. Kemudian yang kedua, tidak menciptakan karakteristik khusus seperti misalnya tidak boleh menangis atau tidak boleh berkelahi untuk menyelamatkan diri atau untuk melindungi diri. Seperti pada saat ini ada perspektif bahwa orang yang berhak menangis ialah perempuan dan orang yang berhak berkelahi ialah laki-laki gitu. Padahal untuk menangis itu tidak harus selalu perempuan, atau berkelahi untuk menyelamatkan diri juga tidak harus untuk laki-laki. Dan yang ketiga, itu lakukan kegiatan yang bersifat secara umum, seperti misalnya kegiatan bersih-bersih, kegiatan yang bersifatnya kerjasama, bergotong royong, sehingga hal itu bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab serta dapat memberikan atau menciptakan suatu kerjasama tanpa memandang gendernya itu sendiri. Sehingga dari situ secara tidak langsung dapat mempermudah proses generasi berikutnya untuk meraih kesuksesan agar bangsa dan negara lebih maju. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.